seorang pun yang menyayangiku. Aku selalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Ya. Selamat malam pemirsa setia New Life. Berjumpa lagi di acara yang Luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, selama 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa yang ada di rumah bersama saya Hengki dan saya Ana. ya, dan setiap Jumatnya Kami akan mengangkat tema yang sangat luar biasa ya, Benar yang sekali. sayang sekali kalau Anda lewat karena pada malam hari ini juga kami mengangkat tema yang sangat menarik. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik Sedetik pun pun. karena siaran ini memang ada untuk kita semua. benar sekali, dan malam hari ini New Life mengangkat tema mana? Cinta. Dan air Nah, mata. air matanya Anda saja, saya cintanya saja. Baik. Nah, Kesannya kalau ngelihat temanya kayaknya sedih banget ya. iya, kayaknya ironis ini mungkin ceritanya. Curan air mata banget dia mencintai. Nah, Hengki sendiri tahu nggak Shahjahan? Shahjahan, belum pernah dengar sih, Nah. Belum pernah dengar. Ya, apa itu, Nah? Nama orang itu. Oh, nama orang. Pemirsa di rumah juga pasti banyak nih yang nggak tahu siapa Hmm. sih Shahjahan. Tapi kalau misalnya Taj Mahal, Iya, Taj Mahal tahu? keajaiban dunia itu ya. Ya, itu Taj Mahal itu merupakan salah satu keajaiban dunia yang ada di India. Nah, Ya. jadi Taj Mahal itu dibangun Ya. karena cinta Shahjahan kepada istrinya. Jadi saat itu istrinya meninggal karena saat melahirkan anak yang ke-14. Wah, itu bukti cinta banget ya, anaknya sampai 14. Nah, karena kesedihan yang berlarut-larut ditinggal istri, akhirnya Shahjahan ini membangun makam yang berbentuk bangunan besar banget. Jadi untuk mengenang sang istri, luar biasa banget kan, karena kesedihan dia mengenang istrinya sampai membangun Taj Bangunan yang Mahal, luar biasa itu yang ya. dari abad ke-17 sampai sekarang masih ada tuh bangunan, keren kan? Itu cinta, Nah, ya. Cinta. Ini pasti Anda pernah dengar. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah dengar kisah cinta. Anda tahu Juliet? Lihat, tahu teman Ya. saya. Oh, bukan tukang sayur. Nah, Juliet itu pasti kisah Romeo dan Juliet. Pasti pemirsa pernah mendengar kisah ini kan, tentang cinta dan air mata. Kenapa kok air mata? Karena kisah cinta mereka tidak direstui orang tuanya, dan karena orang tuanya yang bermusuhan, sehingga akhirnya di ending ceritanya Romeo dan Juliet mati bersama meminum racun. Nah, sepertinya cinta dan air mata. Iya, betul. Nah, mungkin pemirsa ingin mendengarkan apa sih dari tema New Life pada malam hari ini, cinta dan air mata? Apakah selalu seperti cerita tadi, kayaknya Sedih banget ya, Nah, bertetesan air mata. Atau mungkin pemirsa pada malam hari ini juga sedang jatuh mengalami cinta nih. atau betul. mengalami air mata. Kita akan membahas tuntas malam hari ini bersama narasumber yang luar biasa. Mari pemirsa kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Angki. Malam, Pak. Selamat malam Ana. Selamat malam pemirsa di rumah. Dan selamat malam Bu. Malam,
sama. Salaman dulu kita, Bu. Kompak dulu Kami kita. nggak salaman di Oh ya, salaman dulu, salaman dulu. Oh ya salaman Pak. Biar resmi hari ini. Loh, Ya. resmi. Selamat malam juga Bu Dita. Selamat malam semuanya, dan terutama selamat malam juga untuk pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ya. Gimana kabarnya? Tentu Tentu saja saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wah, pada malam hari ini temanya cinta dan air mata. Ya, Nah, betul sekali. menurut narasumber sendiri, cinta itu apa sih? Oh, yes. Eh, Mungkin ladies first. Dari Ibu Dita, cinta itu apa tuh, Bu? Cinta itu buta. Iya. Kayak lagu. Dari Pak Susilo ini kayaknya indah ini. Cinta itu apa? Cinta itu apa Pak? Cinta itu merupakan ungkapan perasaan yang keluar dari hati yang paling dalam. Cie, harus puitis sedikit Bu, biar cinta. Karena tadi sudah Romeo Juliet. Oh, Romeo Juliet, iya. Keluar dari hati yang paling dalam, yang ditujukan kepada lawan jenis, bukan sesama jenis, karena banyak sekarang yang sama jenis. Ya. Lawan jenis yang merupakan ungkapan cinta perasaan yang entah itu kekaguman, entah itu bisa suatu kerinduan dan sebagainya. Nah, jadi ungkapan perasaan yang dari paling dalam gitu. Entah kadang kalau ditanya, kenapa sih kamu cinta sama dia? Kadang nggak bisa dijelaskan. Itu dia. Saya waktu ditanya, kenapa kamu cinta sama istrimu? Saya juga bingung, kenapa ya? Gitu ya. Tapi entah bagaimana, kayak ada satu magnet yang menyatakan, aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu. Nah, untuk sedikit menanggapi ceritanya Romeo Juliet tadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa cinta itu tidak bodoh, gitu ya. Ya. Cinta itu seharusnya pintar. Kalau Anda tidak ingin mengalami air mata di dalam kisah cinta Anda harus memiliki dalam tanda petik kecerdasan di dalam saudara membangun hubungan dengan lawan jenis Anda. Kenapa air mata itu selalu muncul dalam kehidupan percintaan oleh sebagian orang? Nanti kita kupas satu persatu. Ya, dan mungkin sedikit mau meralat perkataan saya sebelumnya. Kalau cinta itu buta, maka itulah yang mengakibatkan adanya air mata. Oh, gitu ya. Saya baru tahu orang buta punya air mata. Punya Pak. Oh iya. Bercanda, Jadi Bu. cinta itu memang seharusnya tidak buta, karena Ya. cinta itu melibatkan yang namanya semua panca indera yang Ya, ada pada betul. kita gitu ya. Jadi sekalipun buta sekalipun itu bisa melihat kok sebenarnya hatinya gitu kan. Iya. Nah ini Anda sudah tanya cinta, ini saya mau tanya tentang air matanya. Ya. Nah kalau waktu di dalam hubungan ada cinta, tapi ada air mata, ada pertengkaran, air mata yang ada itu apakah cinta, Pak? Ya. Ya, Bu Dita. Banyak orang berkata bahwa kalau tidak ada pertengkaran maka kayaknya hubungan itu kayak nggak seru banget gitu Adem kan, kayak ayem. hambar gitu. Oh, Hubungan iya. itu terlalu adem ayem, itu akhirnya kayak nggak ada tantangan jadinya merasanya gitu. Tapi kalau terlalu sering ada bumbunya, lama-lama muntah juga gitu. Bumbunya Iya. terlalu terasa gitu kan, terlalu tajam gitu. Akhirnya juga nggak nyenengin juga. Nah, jadi yang namanya pertengkaran itu kadang ada baiknya. Kenapa? Karena melalui pertengkaran kita belajar untuk bisa saling memahami satu dengan lainnya. Tapi yang terpenting adalah pada saat bertengkar dibutuhkan yang namanya sebuah kedewasaan ya, dibutuhkan yang namanya saling pengertian. Makanya yang kalau kami punya prinsip, kalau dalam sebuah pertengkaran itu ada yang namanya satu istilah yang waras ngalah. Itu artinya siapa yang sadar duluan harus ngalah duluan gitu. Karena kalau nggak seperti itu bakalan terus menerus suasana akan semakin panas dan akhirnya nggak ada ujungnya, nggak ada kejelasan. Makanya dibutuhkan yang namanya kedewasaan, dibutuhkan sikap hati yang berbesar hati gitu ya, ada kerendah hatian juga untuk mau saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga cinta ini akhirnya bertumbuh menjadi menuju arah yang semakin kokoh, semakin kuat dan saling membangun satu dengan yang lainnya dan bukan saling menghancurkan gitu. Karena kalau memang dengan sikap saling dewasa satu sama lain, saling mau mengerti, akhirnya air mata itu justru bisa berubah menjadi kebahagiaan gitu ya, karena justru melalui perbedaan pendapat itulah, justru melalui perselisihan itulah justru bisa saling timbul yang namanya saling pengertian ya. Jadi memang kita mesti hati-hati juga. Sebenarnya pertengkaran bukan bumbu, karena pertengkaran itu kan melukain. Ya, Saya bertengkar, kita
kita artikan bumbu karena lewat pertengkaran itu saling mengenal satu sama lain. Ya. Nah, cuman yang saya maksudkan begini, waktu kita membangun cinta, mungkin ada pertengkaran. Ya. Pertengkaran nggak bisa menghabiskan cinta, justru cinta yang menghabiskan pertengkaran. Betul. Itu yang benar Pak ya. Saya ulang ya, pertengkaran nggak bisa menghabiskan cinta, justru cinta yang menghabisi pertengkaran. Ya. Kenapa saya bertengkar sama istri saya berbeda pendapat, dan kita bisa ribut gitu kan ya. Tapi mau bertengkar sehebat apapun, kalau ada cinta dalam hati kita, itu akan menyelesaikan banyak pertengkaran. Ya. Nah itu dia yang menariknya. Makanya kalau cinta ini diberikan dengan tulus, dengan hati yang bersih, dengan walaupun kadang kita emosional, kadang kita ada tanpa disadari kita emosi kita sedikit terganggu karena ada keinginan yang tidak kita dapat, tapi cinta itu akan meredakan banyak pertengkaran, menyelesaikan pertengkaran. Ya. Tadi saya tertarik dengan kata Pak Susilo, cinta itu melibatkan kecerdasan. Iya. Nah, kalau ada orang yang bilang cinta akhirnya sampai mengakhiri hidupnya ya karena cinta sama dia. Nah, ini termasuk cerdas nggak Pak? Nah, makanya kan ada kecerdasan kerohanian, spiritual. Iya. Kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Nah, waktu kita membangun hubungan dalam percintaan dengan lawan jenis kita harus memiliki dua ini, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Contoh, kalau misalkan orang saking cintanya dilarang orang tua mau bunuh diri, seharusnya kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya berkata ini nggak boleh, ini nggak benar nih, gitu kan? Karena dia memiliki kecerdasan spiritual, ini nggak benar, dia nggak akan lakukan. Emosionalnya akan ngikut. Jangan. Mungkin orang tua kita nggak setuju, mungkin itu tandanya bahwa Tuhan bukan menjodohkan saya sama kamu, mungkin begitu ya. Nah itu kan ada sebuah kecerdasan. Waktu saya pacaran sama istri saya, dulu masih pacar, dulu mantan pacar sekarang. Waktu saya pacaran sama istri saya ini, yang mantan saya ini, susah ngomongnya. Repot kan jadinya. 9,5 tahun waktu itu orang tua nggak setuju, karena kami pacaran dari SMA kelas 1 sampai kuliah. Nah, kita berpikir begini, saya hanya berpikir gini, kalau memang dia dari Tuhan buat saya, walaupun orang tua saya nggak setuju, orang tua dia nggak setuju, entah bagaimana caranya, saya percaya Tuhan akan merubah hati orang tua kami sehingga setuju. Dan ketidaksetujuannya ini bukan sesuatu yang normal, maksudnya nggak setuju aja. Antar orang tua kami pernah ribut gara-gara kami. Dan memang benar-benar tidak setuju. Jadi mertua saya pernah ngelabrak saya di rumah pakai motor dan teriak-teriak di rumah. Orang tua saya juga pernah ngelabrak ke rumahnya istri saya, dan bagaimana mungkin ini bisa disatukan? Karena saya percaya bahwa kalau memang dia pasangan dari Tuhan buat saya, maka ada jalannya, orang tua gitu ya. pasti setuju. Entah gimana caranya, dan entah sampai waktunya selesai kuliah. Pertama kali istri saya yang bulan selesai kuliah, saya bilang sama dia begini, kalau memang kita ini jodoh dari Tuhan, pasti orang tua mau setuju. Gak mungkin dong kita menikah tanpa persetujuan orang tua. Saya bilang, pasti orang tua mau setuju, saya boleh datang waktu kamu wisuda. Karena bagi saya tidak mungkin sebenarnya, tapi karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hati mertua saya, ya bisa. Makanya begitu mertua saya datang dari Kalimantan ke Surabaya, turun naik di mana? Naik kapal waktu itu kan, saya sudah begini dak dikduk. Kenapa? Karena selama ini kan ribut, dimarahin dan sebagainya. Sudah itu benar-benar dak dikduk. Saya coba dekatin, mulai bangun komunikasi, diterima. Entah bagaimana apa yang ada dalam pikiran mertua saya nggak tahu, saya diterima. Bahkan waktu itu di Surabaya, kami berlibur ke Gunung Bromo, saya tidur satu kamar sama mertua saya. Gitu. Waduh, ini sudah asik nih, kalau dia mau terima sudah enak. Nah, giliran berikutnya orang tua saya menerima pacar saya ini. Saya bilang kalau kita memang jodoh dari Tuhan, orang tua saya juga harus bisa terima loh. Terima kamu apa adanya. Nah, singkat cerita dia datang, pacar saya ini datang ke rumah, ya biasalah dinyanyiin sama orang tua kan. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke, maksudnya dipesan-pesan nih, dimarah-marahin juga, campur aduk lah. Istri saya, pacar saya waktu itu sudah mikir macam-macam, bisa dimarahin, diusir dan segala macam. Ternyata di luar dugaan, mama saya nangis dan semuanya, dan singkat cerita hubungan ini dipulihkan dan Tuhan hadir di sana. Dan kita melanjutkan perjalanan. Makanya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu sangat penting di dalam kita membangun hubungan percintaan.
Karena kalau kita gagal di sini, maka kita akan mengalami problem dalam percintaan, banyak air mata. Ya. Iya. Nah, buat pemirsa nih yang pada malam hari ini sedang jatuh cinta atau mungkin pada malam hari ini nih lagi ngerasain menangis-nangis ya, Iya, bertetesan mungkin. air mata karena cinta. Ayo pemirsa, jangan ragu, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 0817777 dan narasumber kami akan menjawab SMS Anda. Ya, kembali ke bertanya ke narasumber nih. Ya. Nah, ada teman saya nih, kalau misalnya lihat pasangannya jalan sama cowok lain, cemburu, padahal semua ngobrol biasa. Nah, apakah cemburu itu memang salah satu tanda kalau dia benar-benar cinta kayak gitu? Nah, silakan Bu. Ya, kalau dilihat dari arti kata cemburu itu sendiri, cemburu itu kan dari bahasa Inggris jealousy ya, jealous gitu kalau kita sering dengar. Nah, jealous itu sendiri sebenarnya artinya adalah perasaan negatif, perasaan yang negatif, kemudian perasaan iri hati. Jadi sebenarnya dari arti kata cemburu itu sendiri sebenarnya nggak ada positif-positifnya artinya gitu ya. Jadi kadang orang bilang kalau nggak cemburu artinya nggak cinta dong gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari arti katanya tidak mungkin cinta itu menimbulkan cemburu. Kenapa? Karena cinta itu kan adalah perasaan yang positif ya. Cinta itu adalah perasaan yang positif, hal-hal yang baik, percaya, yang bukannya curiga dan bukannya berpikiran negatif gitu. Jadi kalau cinta sebenarnya tidak mungkin cemburu, tapi kalau cinta justru sifatnya akan membangun gitu ya. Nah, kalau cemburu sebenarnya itu bukan karena cinta, tapi karena ada perasaan negatif, ada iri hati, ada perasaan tidak rela, kalau takut kehilangan, ketakutan dan lain sebagainya, itu bukan dari cinta. Ya. Tapi cemburu itu kan merupakan takut kehilangan gitu. Iya, itu dia, takut kehilangan itu sebenarnya bukan cinta itu sendiri gitu, karena cinta itu seharusnya adalah percaya. Cinta itu seharusnya memberi, cinta itu seharusnya membangun pasangan kita gitu. Jadi waktu kita sudah memberikan segala yang terbaik terhadap pasangan kita, sebenarnya kita nggak perlu lagi takut kehilangan gitu, karena secara otomatis pasangan pun pasti akan respect kok sama kita. Kalau takut kehilangannya dalam konteks takut kehilangan pasangannya, takut kabur misalnya, atau takut pasangannya selingkuh gitu. Sebenarnya pasangan akan dengan rela hati membalas cinta kita atau mencintai kita dengan tulus pada saat dia menyadari bahwa kita mencintai dia secara tulus juga gitu. Tetapi kalau terus-menerus dicurigai, yang timbul bukannya perasaan cinta sebagai balasannya, tetapi justru sebaliknya, orang yang dicemburui itu biasanya banyak yang malah jadi kabur gitu, malah nggak seneng untuk berada di dekat pasangan yang cemburuan gitu. Ya. Kami ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, mungkin saat ini Anda mengalami kepedihan di dalam hubungan Anda, mungkin masih pacaran atau sudah berumah tangga. Anda berharap bahagia, tapi yang ada adalah kepedihan, air mata. Mungkin Anda bingung untuk cerita kepada siapa. Nah, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini di 0819 081 74 kali 1. Nah, ini Pak tanya, kalau ngomong cinta rasanya indah terus Pak. Nah, ini mau tanya soal air mata Pak. Orang beranggapan bahwa kalau menikah itu pengen bahagia, tapi setelah menikah berjalan waktu ternyata air mata yang didapatkan Pak, pasangan selingkuh atau suka main kasar. Nah, gimana Pak Bapak menanggapi hal ini? Secara sederhana begini, pernikahan itu bukan supaya kita bahagia. Ya. Karena kita bahagia, pasangan kita bahagia, kita menikah, saling membahagiakan. Jadi kalau misalkan saya hidup seorang diri tidak bahagia, lalu saya menikah supaya saya bahagia, maka yang muncul dalam pernikahan adalah tuntutan demi tuntutan. Dan tuntutan ini mengakibatkan saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya contoh seorang wanita menikah dan seorang pria, supaya apa? Nanti ada yang ngantar dia kalau jalan-jalan, nanti kalau misalkan dia mau belanja ada yang kasih duit, gitu kan, supaya dia bahagia. Kenapa? Karena selama ini nggak ada yang kasih duit, nggak ada yang jalan-jalan dan sebagainya. Misalkan waktu dia menikah, akhirnya yang muncul dalam pikirannya dia menuntut suaminya untuk melakukan hal itu. Dan akibatnya dia sendiri jadi tidak bisa bahagia. Tapi berbeda dengan orang yang kalau memang dia sudah dicukupkan hatinya dengan
kasih sayang atau cinta yang daripada Tuhan ada di dalam hidupnya, hidup dia akan bahagia. Asal bisa makan minum, aku sudah bersyukur. Waktu dia masuk dalam pernikahan, suaminya masih kerjanya penghasilan pas-pasan, dia tetap bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan ada dalam dirinya. Dia bisa menikmati makanan, mau makan di pinggir jalan, mau makan di restoran, di mana saja dia tetap bahagia di sana. Nah, yang memang yang menjadi masalah adalah seringkali yang orang waktu sudah terlanjur menikah, lalu penuh dan air mata, gitu kan ya. Nah, makanya saran saya yang pertama, pilihlah pasangan sebelum menikah. Ini yang sebelum menikah ya? Yang sebelum menikah. Nanti mungkin di Budita mungkin yang menjelaskan tentang yang belum menikahnya bagaimana. Nah, tapi kalau yang sudah menikah, sudah terlanjur terjadi, misalkan seperti ada seorang ibu yang berkata kepada saya, gimana ya Pak ya, saya mau percaya sama suami saya tapi dia selingkuh. Waktu dia selingkuh saya sudah mengampunin, saya mulai belajar percaya, lalu waktu saya mulai belajar percaya, dia selingkuh lagi. Saya sudah nggak bisa percaya lagi. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Iya, Pak. Saya mengerti mungkin ada pemirsa yang merasakan hal-hal seperti itu dan mungkin ada merasa sakit, kecewa, marah, campur aduk semuanya di dalam dan Anda susah untuk mengampuni suami Anda. Tetap saya ingin berpesan begini, lihatlah betapa Tuhan tetap mencintai kita. Walaupun kita seringkali melakukan kesalahan, Tuhan mencintai kita dan mengampuni kita sehingga kita bisa mengasihi pasangan kita dengan hati yang tulus pula. Nah, tetaplah belajar untuk mengampuni dan menerima suami Anda apa adanya, dan tetaplah belajar untuk percaya. Kenapa? Karena hanya kebaikan yang bisa merubah hidup seorang. Saya ulang, waktu Anda tetap berbuat baik dengan suami Anda memberikan kasih sayang pada suami Anda dengan hati yang tulus. Cinta itu seperti sederhananya kalau saya ilustrasikan seperti sebuah air terjun. Seperti sebuah air terjun, kalau di bawahnya ditaruh sebuah batu yang kotor, maka air itu akan terus membersihkan batu yang kotor ini. Sama waktu pasangan kita mungkin dalam tanda petik dia kotor, dia sudah selingkuh dan sebagainya, tapi karena merasakan cinta yang tulus dari seorang istri atau dari seorang suami, maka cepat atau lambat hati yang kotor itu akan menjadi bersih. Tapi nggak rugi ya Pak, kita memberikan kasih sayang, dianya kayak gitu terus, selingkuh terus, kayaknya kan sakit di kita. Akan lebih rugi lagi ketika kamu nggak mengampuni. Kenapa? Kamu hidupmu nggak bisa tenang. Kamu akan gelisah, dikuasai dengan sakit hati, kebencian, amarah, dan lebih parahnya lagi anak-anak kita nanti. Korban. Ya, anak-anak kita akan jadi pahit juga sama suami kita nanti gitu kan. Papamu ini memang begini. Orang sakit hati itu sadar atau tidak itu pasti bisa dirasakan oleh orang lain. Dirasakan pula oleh anak-anak kita. Kekecewaan dan semuanya itu. Nah, memang kelihatannya rugi, tapi itulah sebuah resiko dari sebuah pilihan. Waktu kita memilih untuk menikah dengan seseorang, berarti kita kan sudah siap menerima dia apa adanya. Nah, waktu kita memutuskan untuk menikah dengan seorang, kita kan bersedia untuk menjadi penolong bagi orang tersebut. Waktu kita bersedia menjadi penolong, dalam tanda petik orang yang selingkuh itu kalau saya ilustrasikan seperti seorang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, obatnya itu harus dirawat dengan kasih sayang. Kalau tanpa kasih sayang, dia akan tetap sakit di sana. Nah, banyak orang waktu suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, di rumah dia ngajak ribut terus, tambah fight. Waktu dia ngajak ribut, tambah sakit ini. Memang istriku itu tidak berguna, aku pulang rumah dinyanyiin, dimarahin terus. Kalau dia keselingkuhannya kan disayang-sayang. Abang sayang gitu kan, abang ganteng sekali hari ini, dimasakin dan sebagainya. Pulang ke rumah dia apain? Dimarahin. Kemana kamu dari tadi? Mana selingkuhanmu itu? Dan macam-macam. Nah, itu dia yang jadi problem. Makanya saya melihat bahwa banyak mungkin rumah tangga yang sudah mengalami problem, terjadi perselingkuhan dan sebagainya. Tapi marilah kita belajar tetap memberikan kasih sayang. Saya tahu bahwa mungkin Anda berkata, itu kan teorinya, tidak semudah itu, Bapak tidak mengalami dan sebagainya. Nah, makanya saya juga berdoa supaya saya tidak pernah mengalaminya itu sampai saya mati gitu kan. Karena ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita bisa mengasihi pasangan kita dan hati yang tulus.
Nah, Ini sudah dari yang sudah menikah. Nah, kasusnya kalau masih pacaran dari Bu Rita, Iya, kalau yang masih air mata pacaran, yang ada. memang kalau kita masih pacaran itu tadi ya, Pak, ya apa yang Pak Susilo katakan, cinta itu juga harus cerdas gitu Iya. ya, cinta itu juga harus pakai logika gitu. Jadi kadang orang bilang cinta itu gimana mau pakai logika, semuanya udah ketutup semuanya gitu. Udah buta ya, Sudah gelap buta, ya. udah gelap semuanya. Padahal sebenarnya waktu kita membutakan diri kita, sebenarnya kan kita nggak benar-benar buta. Pada saat itu kita bisa lihat kok track recordnya orang yang dekat dengan kita. Kita bisa lihat semuanya sebenarnya dari A sampai Z hari-hari. Makanya itulah gunanya pacaran. Sebenarnya gunanya pacaran itu adalah untuk saling mengenal, proses untuk saling mengenal, untuk bisa melihat seperti apa sih orang yang sedang dekat nih sama kita gitu. Iya. Cuma arti pacaran itu makin kesini makin melenceng kan. Artinya kalau pacaran malah justru dipakai untuk yang tidak-tidak gitu, yang negatif. Padahal sebenarnya pacaran itu positif untuk Ya. bisa saling mengenal satu Betul. sama lain, untuk bisa berkomunikasi, bukan untuk bermesum ya. Maksudnya bukan untuk yang melakukan yang negatif tentu, tetapi untuk bisa saling membangun komunikasi di sana, bisa saling mengenal pribadi masing-masing di sana gitu. Nah, banyak dari orang-orang yang saya perhatikan pada masa pacaran sebenarnya udah kelihatan kok calonnya ini seperti apa. Misalnya malas bangunnya gitu, malas dalam bekerja, dalam Yeah. berkarya gitu. Tapi dianggap sepi itu semua, dianggapnya begitu nanti menikah akan terjadi perubahan. Iya. Itu yang Ya, seringkali itu dia. diharapkan gitu. Harapannya tuh begitu menikah seperti magic gitu, seperti tiba-tiba tring semuanya kehidupan berubah dalam satu malam yang disebut sebagai pernikahan. Jadi pernikahan itu dianggap sebagai memasuki sebuah kisah 1001 malam yang benar-benar berbeda dari dunia sebelumnya. Padahal itu semua namanya kita sedang hidup di dalam dunia impian gitu. Seringkali kita mesti bangun nih di saat justru kita sedang menjalin yang namanya hubungan pacaran, sedang dalam tahap pengenalan ini. Kita harus bisa melihat semuanya dan jujur terhadap diri kita sendiri gitu. Dan jangan membiarkan diri kita sendiri dibutakan oleh perasaan gitu. Atau kadang juga ada orang yang dibutakan oleh karena umur, karena ngerasa oh iya umurnya sudah banyak, jadi apapun yang ada di depan mata sikat aja gitu ya. Karena daripada nanti dikatain udah tua kok belum nikah-nikah dan lain sebagainya, ditanyain cucu apa segala macam. Tapi kalau bagi saya alangkah lebih bahagianya tidak menikah daripada menikah tapi harus bercucuran air mata gitu akibat salah pilih. Karena kalau kita salah milih, itu pernikahan itu sama dengan Nyicipin kita neraka nyicipin neraka di dunia ini. Kan rugi-rugi amat ya. Iya. Nah, sementara kalau kita memang menikah dengan orang yang tepat, itu kita seperti menikmati surga di dunia ini gitu. Jadi pernikahan itu indah sekali. Ya. Kalau Pak Susilo bilang Sangat itu indah. indahnya cuma gimana? Enaknya cuma 5%. Iya. 95%-nya enak banget. Iya. Ya, jadi pernikahan itu sebenarnya ada sesuatu yang indah. Pernikahan itu jauh lebih indah daripada masa-masa pacaran. Jadi banyak orang bilang masa pacaran aja lah yang indah-indah, yang sayang-sayangan, yang ngerayu-ngerayu, digombalin apa segala macam. Kalau udah masuki pernikahan itu itu mah udah lewat semuanya gitu, udah berubah semuanya. Padahal sebenarnya enggak. Justru menikah itu kita bisa menikmati kedekatan yang benar-benar dekat dengan pasangan kita yang jauh lebih indah dari pada masa pacaran. Nah, kalau buat kami yang belum menikah, jadi Iya. baiknya pacaran itu berapa lama sih supaya sampai ke jenjang pernikahan gitu? Sebenarnya sih tidak ada ukuran yang baku ya, harus berapa lama gitu. Kayak misalnya Pak Susilo sudah kenal dari TK ya Pak? Enggak lah, dari SD. SD sudah kenal Beda saya. dikit ya kan, Iya. beda 2 tahun doang. SD kelas 3 saya sudah Tuh, sudah Jadi dari SD kelas 3, terus pacarannya resminya dari SMA ya Pak? Ya, SMA kelas 1. SMA kelas 1 sampai akhirnya menikah. Ada juga orang yang pacaran lama-lama ujung-ujungnya nggak jadi menikah, ada Ya, juga ada. gitu. Ada juga yang Itu pacarannya sebentar. sakit sekali kalau gitu. Nah, nikah. Pacaran lama-lama persiapan nikah nggak jadi Nggak nikah. jadi, iya.
Jadi nggak ada ukuran yang baku dalam hal itu. Yang terpenting adalah itu tadi, kecerdasannya jangan lupa. Dan yang paling penting lagi dari itu semua adalah kita harus menyadari bahwa waktu kita memilih pasangan hidup itu bukan bicara tentang dua pihak saja, yaitu kita dan calon pasangan kita gitu ya. Tetapi pada saat kita mau memilih pasangan hidup, kita harus ingat bahwa kita bersama-sama untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi yang terutama di dalam membina sebuah hubungan, di dalam membangun sebuah cinta, yang paling terutama itu adalah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita menyadari bahwa kita menikah itu karena kita mencintai Tuhan gitu ya. Kita mencintai Tuhan, kita menikmati cinta yang dari Tuhan. Kita sudah bahagia karena hanya orang yang bahagia yang bisa membuat orang lain bahagia. Karena orang yang menikmati cinta yang bisa membagi cinta terhadap orang lain. Memang resiko dari pacaran lama itu godaannya itu amat sangat banyak. Nah, jadi kalau saya pribadi sih ya 1-2 tahun yang penting Anda sudah mengenal, lihat dari sisi kerohaniannya bagaimana, ya apakah dia memang benar-benar mencintai Tuhan. Kenapa kalau dia benar-benar mengalami cintanya Tuhan dan dia dekat sama Tuhan, itu salah satu nilai utama kalau saya. Kemudian baru lihat juga setelah kerohaniannya dilihat, jasmaninya juga dilihat. Kan nggak mungkin kita menikah dengan orang yang wajahnya kita nggak selera sama sekali. Jangan sok-sok rohani juga gitu loh. Cari juga yang memang sesuai dengan selera, yang cinta Tuhan, yang rajin, yang bertanggung jawab. Jangan lihat dompetnya. Daripada Anda memilih anak orang kaya tapi dianya orangnya malas-malasan, lebih mending Anda memilih orang yang sederhana tapi rajin bekerja. Kalau rajin bekerja ini bakalan kaya nantinya suatu saat, tapi lebih enak lagi kalau dapat yang rajin dan kaya raya. Tadi disebutkan dompet, Pak. Iya. Nah, bagaimana kalau sekarang mungkin pemirsa mengalami dalam hubungan bersama pasangannya, kayaknya di dalam tanda kutip mengalami air mata, Pak. Maksudnya harus berjuang, belum mengalami kemerdekaan dalam ekonomi, finansial, dan saat ini sedang berjuang di sana. Seolah-olah kayak ada air mata yang mereka harus tanggung. Nah, gimana Pak sikap yang harus diambil, Pak? Begini, kita ini menderita atau tidak tergantung dari keyakinan kita dan cara kita berpikir. Saya ulang, kita menderita atau tidak tergantung dari keyakinan kita dan cara berpikir kita. Contoh, saya punya gaji misalkan 10 juta 1 bulan. Saya berpikir, saya ini menderita banget. Mau jalan-jalan ke luar negeri nggak bisa. Naiknya mobilnya mobil butut. Ya kan? Makan cuma bisa makan misalkan di mall doang. Saya kan pinginnya makan yang high class. Kan saya jadi ngerasa menderita. Padahal gaji sudah 10 juta 1 bulan nih. Tetapi kalau misalkan orang yang tahu bersyukur, berapapun yang dia ada, dia terima Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku boleh makan ini karena kebaikan-Mu. Ini karena anugerah-Mu Tuhan. Aku mengucap syukur buat makanan ini. Padahal yang dimakan bakso. Tapi dia makannya itu begitu nikmat. Hanya orang-orang yang bisa bersyukur yang lepas dari penderitaan. Tapi kalau orang tersebut nggak bisa bersyukur, dia akan menderita. Kenapa? Fokusnya salah. Fokusnya dia pada keinginan manusiawinya, apa yang belum dia punyai, kan? Itu dia yang menjadi problemnya. Seharusnya fokusnya, Tuhan makasih kalau Engkau masih berikan aku kesehatan, aku kekuatan, aku punya pacar yang baik, aku punya suami yang baik, punya istri yang baik, atau punya anak-anak yang baik. Tuhan, hidupnya begitu indah, terima kasih buat semuanya Tuhan. Aku percaya aku juga bisa mengasihi orang lain sehingga setiap orang merasakan kasih Tuhan melalui hidupku. Nah, itu sudah sangat berbeda. Mungkin gajinya mungkin 4 juta, 5 juta 1 bulan, tapi keluarganya keluarga yang berbahagia. Makannya juga mungkin diatur, kadang sayur, kadang tempe, mungkin seminggu 2 kali makan ayam, tapi setiap kali makan mereka bersyukur. Jadi penderitaan atau tidak itu tergantung dari keyakinan dan cara kita berpikir. Tidak ditentukan dari berapa banyak hartanya kita. Nah, buat kita yang mengalami problem keuangan, kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan pasti mau memberkati saya dan saya pasti melewati problem keuangan ini, ucap syukur Tuhan, makasih Tuhan buat berkat-Mu, buat setiap rezeki yang ada ini aku bersyukur dan nikmati. Kenapa? Karena orang tuh suka dekat dengan orang yang bisa bersyukur. Benar, setuju Pak. Nggak ada orang yang suka dekat dengan orang yang selalu mengeluh. Benar.
Kalau orang itu bersyukur, makasih Tuhan, makasih, itu berkat itu akan datang sendiri, rezeki akan datang sendiri dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang suka, orang kagum. Kamu makan tahu tempe, tapi kamu bisa bersyukur pada Tuhan ya. Luar biasa apa yang kamu yakini, dan akhirnya karena melihat kesederhanaan dan keyakinan dan pengucapan syukur tuh, misalkan saya seorang atasan, gimana kalau kamu kerja tempat saya? Kenapa? Karena ucapan syukur itu memberikan, dalam tanda petik ya, atmosfer positif di dalam kita bersosial. Kalau mengeluh itu memberikan atmosfer negatif dalam kita bersosial. Wah, ini semakin seru. Tapi kita beri sejenak, kita saksikan iklan yang sesaat ini pemirsa. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih tetap menunggu SMS Anda, apapun masalahnya, baik yang berhubungan dengan tema atau masalah yang sedang Anda hadapi. Jangan ragu untuk SMS kepada kami di 0819 081 77771. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 6763. Silakan Anda. Bagaimana hukumnya kalau adik kandung memutus hubungan silaturahmi dengan kakak kandung? Bagaimana? Ya, bagaimanapun mau diputus sama adik kandung gitu ya, tetap saja yang namanya adik ya tetap adik gitu ya. Kalau ada orang bilang ada mantan istri, ada mantan suami, tapi yang namanya mantan anak, mantan kakak, mantan adik tuh nggak pernah ada gitu ya. Karena memang yang namanya hubungan itu ya akan terus berlanjut sampai kapanpun. Jadi ya mungkin karena dilatar belakangi oleh rasa sakit hati, atau mungkin ada persoalan, atau mungkin kadang dalam keadaan yang sedang emosional gitu ya, kadang orang mengucapkan kata-kata seperti itu gitu, seolah-olah mau memutuskan silaturahmi, tetapi tinggal bagaimana sikap kita kan gitu ya, apa yang kita percayai. Sekali lagi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mau bertindak gitu. Kalau kita percaya bahwa hubungan ini sudah diputuskan oleh adik saya, ya sudah, berarti putus-putus lah. Waktu kita berpikir begitu, maka langkah kita akan mengikuti apa yang kita percayai. Akhirnya kita pun mau pergi ke sana juga jadi segan, karena memang udah nggak ada hubungan lagi, karena kita percaya bahwa itu memang benar-benar sudah terjadi gitu. Tapi ketika kita percaya hal-hal yang benar, bahwa sebenarnya Tuhanlah yang sudah menjadikan kita sebagai kakak dan sebagai adik gitu kan, kita berasal dari satu rahim yang sama gitu, dan karena Tuhan sudah menetapkan seperti itu, dan itu adalah hal yang tidak dapat dirubah oleh apapun gitu, keadaan, amarah, emosional, sakit hati,
atau apapun juga tidak akan ada yang pernah bisa memisahkan itu gitu, persatuan antara atau hubungan antara kakak dengan adik. Jadi kalau kita sadar di sana dan kita menyadari bahwa sekali kakak adik tetap kakak adik sampai selama-lamanya, maka apalagi ini yang menanyakan adalah seorang kakak ya, sebagai orang yang lebih tua. Kalau bagi saya Anda berada dalam posisi lebih tua artinya kan Anda lebih dewasa dalam hal ini. Nah, alangkah baiknya yang lebih dewasa mengalah duluan gitu ya, mengalah duluan untuk mendatangi adik. Bukan berarti waktu kita mengalah itu artinya kita kalah dan artinya kita kehilangan harga diri, sama sekali tidak. Justru orang yang berjiwa besar sebenarnya adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi gitu. Tergantung dari bagaimana cara kita melihat, sekali lagi tentang harga diri, ukuran harga diri kita di mana gitu. Kita berharga bukan karena kita mengalah atau tidak mengalah. Kita berharga karena kita memang berharga di mata Tuhan gitu ya. Kita adalah orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan secara sempurna, secara spesial. Jadi kita berharga tidak tergantung dari apakah kita mengalah atau tidak mengalah begitu. Nah, jadi dari sana kita memiliki kepercayaan diri yang benar, lalu kita datang, kita merendahkan hati. Toh pada akhirnya kalau hubungannya bisa pulih kembali, kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh semuanya gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan memulai duluan, bisa mulai datang gitu, atau mungkin bisa coba hubungin lewat SMS atau WhatsApp atau Facebook gitu ya. Bisa coba untuk menjalin hubungan kembali dengan adik, karena kadang-kadang mungkin pada saat orang sedang emosi, kadang kata-kata bisa terlontar, tapi waktu seiring berjalannya waktu, orang kadang-kadang bisa berpikir kembali, dan waktu sedang tidak dalam kondisi yang emosional, orang akan lebih mudah untuk diajak berkomunikasi. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 4923. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, kami sudah 5 tahun menikah, tapi suami saya nggak pernah jujur dan tidak terbuka. Kenapa itu terjadi? Iya. Sebenarnya orang tidak pernah jujur, tidak pernah terbuka itu alasannya ada berbagai macam hal ya. Bisa jadi karena faktor trauma di masa lalu, pernah jujur tapi disalah-salahkan mungkin. Ini berkaitan juga dengan pola asuh di masa kecil ya. Jadi kadang alasannya kita tidak bisa tahu secara persis kenapa sebabnya gitu. Nah, tapi kalau bagi saya, daripada kita sibuk mencari tahu kenapa sebabnya, yang mana itu begitu banyak variabelnya dan tidak mudah untuk bisa dicari jawabannya, saya lebih tertarik dengan bagaimana solusinya. Itu kan yang lebih penting gitu ya. Jadi daripada kita mencari apa sebabnya, sebaiknya kita cari bagaimana cara memecahkannya. Nah, untuk bisa memecahkan masalah ini yang terpenting adalah sebagai seorang istri, kita harus menjadi istri yang bisa diandalkan dulu dan bisa dipercaya. Waktu kita bisa dipercaya, suami kita melihat bahwa kita orang yang bisa dipercaya, waktu dia jujur, kita tidak menyalah-nyalahkan atau tidak menghakimi atau tidak menyudutkan suami kita. Pada saat seperti itu kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa saya ini adalah penolong, istri itu adalah penolong ya, penolong bagi suami. Saya adalah penolong yang bisa kamu andalkan dan bisa kamu percaya. Karena itu kamu bisa menceritakan apapun yang ada dalam dirimu dengan sebebas-bebasnya. Atau bisa jadi juga suami itu kadang tidak mau terbuka dengan kita karena saya ada satu pengalaman, seorang suami tidak mau terbuka terhadap istrinya itu karena terutama dalam hal keuangan gitu ya. Karena begitu terbuka dalam hal keuangan, istrinya ternyata boros, tidak bisa dipercaya untuk mengelola keuangan. Akhirnya sekali dikasih kok mengalir, 2 kali dikasih mengalir. Lama-lama kan suami ini berusaha untuk memprotek keluarganya, berusaha bertanggung jawab atas keluarganya. Karena itu dia berpikir harus punya tabungan nih. Nah, supaya punya tabungan, akhirnya dia tidak terbuka jadi kelihatannya sama istrinya, padahal niatnya itu baik. Maksudnya mau menyelamatkan keluarganya. Kalau misalnya nanti ada yang sakit, misalnya ada keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak, urgent, harus segera ada dana, itu tidak dapat dipenuhi, makanya akhirnya suaminya menyisihkan uangnya dan akhirnya terlihat seperti orang yang tertutup terhadap istrinya gitu. Jadi
yang paling penting adalah kita sebagai istri harus menyadari posisi kita bahwa kita adalah penolong bagi suami, dan belajarlah untuk menjadi istri yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, menjadi partner, bukan menjadi penolong dan bukan menjadi perongrong bagi suami. Iya, dari sisi suami sekarang. Iya. Kenapa sih kadang suami itu nggak jujur? Karena mungkin sering disalah-salahin. Karena jujur terbuka disalahin, begini disalahin, akhirnya sebagian suami lebih memilih ya udahlah aku simpan aja lah ini. Apalagi kalau bicara tentang kesalahan ya. Kalau nggak salah saja mungkin kadang dicurigai dan sebagainya macam, daripada ribut lebih bagus nggak usah terbuka gitu kan. Kadang kan suami-suami banyak begitu juga. Nah, apalagi kalau misalnya bicara tentang kesalahan, begitu suami melakukan kesalahan, istri nggak bisa menerima dan nggak bisa mengampunin, udah, maka suami itu akan kecenderungan menjadi tertutup. Kenapa sih orang selingkuh itu selalu tertutup? Itu dia menariknya. Kenapa orang selingkuh itu selalu tertutup? Karena kalau terbuka pasti digamukin kan gitu kan. Bener Pak Susilo ini memang. Loh iya. Jadi Ada nggak kira-kira yang begitu terbuka nggak digamukin? karena error, makanya biasanya orang-orang yang tertutup itu ada berbagai macam pertimbangan memang. Makanya jadi istri cobalah belajar terima suami apa adanya, mengasihi suami dan hati yang tulus dan sebagainya. Itu akan membantu mengobati untuk suami jadi bisa terbuka, jujur apa adanya. Jangan dikit-dikit dicurigain, kamu mas sama orang kantor ya, sekretarismu kan cantik sekali itu. Waduh, jadi akhirnya dia ganti sekretaris pun yang lebih cantik, dia nggak mau kasih tahu daripada dicemburuin lagi katanya. Ya. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Apapun yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini, permasalahan apapun, Anda bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini. Nah, kembali tanya nih sama narasumber. Gimana sih kita bisa tahu bahwa pacar kita itu memang layak untuk jadi pasangan hidup kita, menikah gitu sama dia? Apakah memang cinta itu modal utama untuk menikah atau ada yang lain? Nah, menurut narasumber. Oh, bukan hanya cinta. Kalau saya ada yang mau sama anak saya tanya hartamu ada berapa. Terserah lu mau ngomong buah matre, mau ngomong apa. Karena begini, kita harus tahu gini. Kalau saya jadi orang tua, saya pingin anak saya kan, kalau misalkan ada naksir, tentunya saya mau tanya dulu, kamu kerjanya apa dong? Bukan hanya modal cinta loh. Karena kalau modal cinta aja gampang. Kalau dia bilang modal cinta tapi dia pemalas, dia pengangguran, nggak mau bekerja, saya nggak akan kasih dong anak saya. Bahasa kasarnya kan di sana kan. Jadi modal untuk kita menaksir seseorang, menyukai seseorang, cinta itu pasti. Jadi cinta yang tulus itu hanya berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang itu, lihat kerohaniannya dulu. Oh, dia dengan Tuhan hubungannya bagus. Biasanya dia bisa belajar mencintai pasangannya dengan bagus juga. Bukan dikuasain hawa nafsu. Tapi memang ada juga yang hubungan sama Tuhan kelihatannya bagus, tapi nafsunya jalan terus. Nah, ini berarti kan nggak benar. Makanya dilihat dari sana. Dilihat dari penampilan rohani, dilihat dari penampilan fisik, dilihat dari mungkin kalau pendidikan juga jangan terlalu jauh. Umur juga jangan terlalu jauh. Terakhir saya ketemu itu selisihnya mungkin 16 tahunan ada kali. Tuan siapa Pak? Tuan yang wanita. Saya sampai mikir, ini kenapa ya ini cowok mau sama ini ya? Jujur saya Sudah menikah? Yang wanita ini, maaf, dia punya suami kena stroke, sudah meninggal. Nah, yang ini masih muda sekali kan, mau sama ini. Saya bertanya-tanya, ada apa? Cuman saya banyak lah ngomong sama orang tersebut. Cuma di satu sisi, coba belajar melihat juga hal-hal fisik, pekerjaan, dompet juga harus dilihat. Jadi para wanita, kalau cowok juga lihat dompet lah. Kita nggak usah munafik gini. Oh, nanti dompet kan urusan gampang. Nanti lu makannya susah, ternyata dia banyak utang. Baru nangis-nangis setelah nikah. Nah, kalau aku tahu sebelum menikah, aku nggak mau nikah sama dia, gitu kan? Pasti kan gitu kan alasannya kan. Makanya kenalilah apa adanya. Cuman yang satu, yang tentang hubungan intim itu yang nggak boleh. Yang lain kenalin aja. Kalau misalnya saat pacaran nih, wanita penghasilannya lebih besar dari pria, bagaimana itu? Nggak apa-apa. Yang penting gini, cari wanita yang bisa menempatkan dirinya, berada di bawah otoritas dari seorang suami, gitu ya. Walaupun ini memang beratnya gini, kalau suami penghasilan lebih kecil daripada istri, secara psikologi mungkin akan kecenderungan sedikit banyak terganggu.
Kenapa? Apalagi kalau istrinya sudah mulai ngatur ini di rumah kan, nanti si suaminya berkata gini, jangan mentang-mentang gajimu lebih gede ya. Dulu itu terjadi pada saya. Waktu itu saya bekerja, saya bilang jangan mentang-mentang kamu gajimu lebih gede ya, kamu mulai ngatur-ngatur aku. Dalam tanda petik, maksud istri saya bukan ngatur mau menjajah saya, bukan mau nginjak saya. Itu sebenarnya kondisi normal dia ngatur rumah tangga. Tapi sayanya jadi sensi. Kenapa? Karena penghasilan istri saya waktu itu jauh lebih tinggi daripada saya. Itulah laki-laki. Psikologinya ada kecenderungan ke sana. Tapi kalau memang kedewasaan lebih menguasai, seharusnya nggak jadi masalah. Malah bersyukur lagi, makasih Tuhan, Engkau memberikan rezeki yang banyak pada istriku, kami nikmati bersama, kan gitu. Ya, ini mau tanya soal anak muda lagi Pak. Ini sama yang muda, sudah agak berumur ini. Kalau masih pacaran tapi bilangnya cinta, tapi egois, pengen menang sendiri. Nah, itu apakah benar-benar cinta, Bu? Iya, sebenarnya cinta itu kan sifatnya memberi ya. Cinta itu sifatnya bukan menuntut. Nah, orang-orang yang egois, mementingkan diri sendiri itu biasanya fokusnya kan di aku ya, pengennya aku yang menjadi pusat gitu. Nah, orang-orang yang masih seperti ini kalau menurut saya sih sebaiknya jangan menikah dulu gitu, karena kasihan nantinya begitu masuk ke jenjang pernikahan yang ada adalah malah derayan air mata jadinya, bukan menikmati kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati di dalam rumah tangga, tetapi justru sebaliknya malah menikmati yang namanya kepedihan. Kenapa? Karena yang satu belum pulih gitu ya, maksudnya yang masih egois, masih suka menuntut, masih minta diperhatikan gitu. Ini biasanya menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum memiliki cinta, dia belum hatinya belum terpuaskan akan cinta yang dari Tuhan. Orang yang tidak memiliki cintanya Tuhan itu tidak bisa memberi cinta kepada orang lain. Yang ada dia akan menuntut orang lain untuk memuaskan kebutuhan akan cintanya ini gitu. Jadi kasihan, pasangannya kasihan gitu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita sebenarnya ada benarnya. Kalau cari pasangan lihat bibit bebet bobotnya. Kenapa ada benarnya? Karena begini, kalau misalkan dari neneknya, maaf, sudah selingkuh, engkong sama neneknya itu ada pertengkaran, ada perselingkuhan, lalu orang tuanya juga terjadi perceraian dan sebagainya, maka akan kecenderungan anaknya ini kan dalam kondisi terluka. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang dalam kondisi terluka hati, akan kemungkinan pernikahan itu mengalami kegagalan. Kenapa mengalami kegagalan? Karena luka hati ini loh. Kalau orang terluka itu ngomongnya sakit, menyakitkan, kemudian egois, berpusat pada diri sendiri, mungkin kelihatannya cinta itu kuat. Betul, awal-awal 5 tahun mungkin masih kuat, lama-lama juga kalau ini tidak merasakan perubahan, tidak mengalami cintanya Tuhan, ini juga bisa goyang. Kita nggak mau munafik juga dalam kehidupan nyata ini, kita harus lihat real lah. Cinta itu bukan sesuatu yang di awan-awan. Cinta itu harus real. Kalau memang cinta, kita melihat apakah seorang itu mencintai kita harus lihat juga reaksinya. Contohnya gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana waktumu berada, di situ hatimu berada. Kalau misalkan dia bilang cinta sama kita, tapi hartanya nggak larinya ke kita, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik maksudnya, aneh. Makanya itu, kalau saya mencintai istri saya, harta saya larinya ke orang lain, itu aneh. Kalau saya mencintai istri saya, waktu saya ke orang lain bukan ke istri saya, itu aneh. Kalau saya mencintai keluarga saya, tapi saya nggak ada waktu buat keluarga, itu aneh. Nah, makanya sebenarnya kita mau jujur di sana, mari kita kembalikan hati kita ke arah yang benar, gitu ya. Oke. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 9648. Suami saya selingkuh dan saya mencoba berdamai dengan keadaan itu. Saya masuk ke dalam rasa menyakitkan itu dan perasaan tenang jika suami saya memang jujur meski saya sakit diduakan. Kami sudah 19 tahun menikah, apa yang terjadi pada saya? Normalkah? Ya, tentu kami bisa memahami ya bahwa ketika seseorang diselingkuhi itu pasti tidak enak, pasti sakit sekali memang rasanya, dan itu adalah keadaan yang normal dan sangat luar biasa. Sakitnya itu normal, sakitnya normal gitu. Dan alangkah luar biasa sekali keputusan yang diambil untuk bisa menerima keadaan itu dan tetap
menerima pasangan gitu ya, meskipun itu sakit sekali rasanya. Nah, yang terpenting adalah pada saat kita merasa kita tidak mampu, kita tidak kuat untuk mengatasi masalah ini, kita tidak kuat untuk menanggung beban ini, minta pertolongan pada Tuhan, karena memang kita ini kan manusia terbatas ya, tapi Tuhan punya cinta yang tidak pernah habis. Cinta dari Tuhan itu tidak pernah terbatas, dan cintanya Tuhan itulah sebenarnya yang akan memampukan kita untuk mencintai pasangan kita tanpa syarat, menerima kekurangan pasangan kita tanpa syarat, sebagaimana Tuhan juga menerima kekurangan-kekurangan kita tanpa syarat. Karena kita pun juga udah berapa banyak kali melukakan Tuhan, mungkin kita juga berapa banyak kali berbuat salah di dalam kehidupan ini mungkin, tetapi Tuhan masih mau menerima kita. Jadi ketika kita berfokus pada cinta yang dari Tuhan, itulah yang akan memampukan kita untuk melihat suami kita dengan cara Tuhan melihat juga gitu. Kita bisa mencintai pasangan kita juga dengan tanpa syarat. Nah, dari situ awal mula ya, saya rasa itu adalah langkah yang sangat luar biasa, karena saya sangat yakin bahwa orang yang berselingkuh itu tidak selamanya harmonis. Orang yang berselingkuh itu ada kalanya juga bisa nanti mengalami perselisihan, ada mengalami kebosanan, ada mengalami kejenuhan, ada mengalami pertengkaran gitu. Nah, sebenarnya pada saat-saat itulah suami Anda akan menyadari kok bahwa cinta Anda sebagai istrinya itu adalah cinta yang sejati, dan dia akan ingat dan dia akan kembali. Ada kisah dari seorang yang sampai diselingkuhin, dijadikan tetangganya gitu. Selingkuhannya itu dijadikan tetangga. Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan versi lengkapnya, Pak. Ada seorang yang saya kenal secara pribadi. Jadi dia seorang rohaniawan, selingkuh lagi. Selingkuhannya itu adalah sahabat baik dari istrinya. Lalu selingkuhannya itu dikontrakkan di rumah di samping rumahnya. Bisa bayangkan betapa pedihnya dari perasaan sang istri gitu kan. Tapi entah bagaimana setiap kali suaminya itu ke selingkuhannya, dalam hati istrinya ini muncul rasa belas kasihan. Istrinya ini adalah seorang yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan dan sebagainya. Muncul rasa belas kasihan. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Itu tetap. Bahkan saya sempat bertanya, maaf tante tidak merasa jijik? Dia bilang gini, enggak, justru tante ini kasihan sama suami tante waktu itu. Dan bahkan waktu suaminya itu berada di tempat selingkuhannya, dia tetap menyediakan makan siang dan diantarkan ke suaminya. Suaminya terang-terangan tuh Pak. Terang-terangan, bukan gelap-gelapan lagi. Ini terang-terangan dijadikan selingkuhan. Bukan istri gelap ya. Bukan istri gelap lagi. Dan entah bagaimana sampai satu titik suaminya itu sadar bahwa istrinya inilah yang terbaik, kasih Tuhan kembali menjamah hati suaminya, karena istrinya juga berdoa gitu kan, kasih Tuhan kembali menjamah suaminya, dan sekarang mereka melayani keluarga-keluarga yang selingkuh sudah dipulihkan total, dan mereka sekarang tinggal di Amerika, di LA, dan melayani orang-orang yang memang broken dalam rumah tangganya. Nah, satu hal yang seringkali waktu orang menghadapi perselingkuhan, yang sering tanya, apa yang harus saya lakukan supaya suami saya berubah? Itu kan menjadi pertanyaan banyak orang. Saya cuma ingin berpesan, lihatlah apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat keluarga Anda sampai dia mati di atas kayu salib, ingin memulihkan rumah tangga Anda. Biarlah kasih Tuhan itu yang mengalir dalam hati kita. Jangan pusingkan tentang kita, tapi lihat apa yang sudah Tuhan lakukan, dan percayalah bahwa Tuhan datang dalam rumah tangga kita untuk memulihkan rumah tangga kita, untuk memberikan keindahan dalam rumah tangga kita. Iya. Tapi sayang sekali Pak, ini makin seru, tapi waktu memisahkan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat narasumber kita pada malam hari ini. Ya pemirsa, setiap manusia pasti ingin dicintai. Namun kita tidak bisa menuntut orang untuk mencintai kita, namun kita bisa memberikan cinta kita kepada orang lain. Benar sekali, dan cinta dari Tuhanlah yang bisa memberikan kita kebahagiaan, dan hanya orang bahagia yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Nah pemirsa, kami mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan siaran ini. Pemirsa masih tetap bisa menghubungi narasumber kita, dan semua layanan diberikan New Life gratis. Jangan takut dan jangan cemas, Anda bisa menghubungi, berjumpa dengan narasumber kita. Anda masih bisa menghubungi di nomor 0819 081 77771. Ya, pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.